Oke, guys, cek cek. Sip. Oke, ini video pertama gue. Gue mau coba disclaim dan gue pengen jelasin. Oke, sorry. Oke, di sini gue pengen coba jelasin teman-teman berkaitan sama konsep dasar akuntansi, di mana itu favorit banget gitu ya. Ketemu di pertemuan pertama, namanya persamaan dasar persamaan dasar akuntansi, guys. Nah, sering banget kita ketemukan persamaan dasar akuntansi ini kalau di sekolah-sekolah itu dibahas katanya kayak gini. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kenapa? Kenapa persamaan dasar akuntansi ini harta sama dengan utang plus modal? Nah, kita coba belajar logikanya dulu nih guys. Yang pertama, kalian harus paham dulu bahwasannya sudut pandang yang digunakan itu adalah sudut pandang perusahaan. Nah, jadi bedain perusahaan dengan yang namanya pemilik modal. Pemilik modal. Jadi pemilik modal ini udah terpisah. Oke? Jadi ini entitas terpisah. Entitas yang beda. Yang berbeda, guys. Oke? Antara si pemilik modal dan perusahaan itu ibaratnya punya nyawa yang beda. Yang mana yang kita pakai? Yang ini, guys. Sudut pandang yang ini. Jadi, sudut pandang perusahaan ini, ya, hartanya harta siapa? Oh, harta perusahaan. Utangnya siapa? Utang perusahaan. Nah, modal. Kadang-kadang kita ke tuker nih sama si modal ini sendiri. Gimana, Bang? Contoh biar gue paham gitu. Kalau gue pakai sudut pandang perusahaan. Gitu kan ya. Nah, teman-teman. Yang nomor dua, teman-teman. Oke, kenapa harta sama dengan utang plus modal? Jadi, yang paling gampangnya adalah kayak gini. Perusahaan itu baru didirikan deh, gampangannya. Baru didirikan. Baru lahir nih si perusahaan ini nih, baru lahir, oke? Baru didirikan. Otomatis belum punya apa-apa, ya kan? Baru lahir lah gampangannya, baru brojol. Nah, biar dia punya apa-apa, itu disetorin uang atau modal gitu ya, dari si pemilik modal. Disuntik ibaratnya gitu lah. Gue bawa ke sini ya. Disuntik modal. Disuntik modal. Otomatis perusahaan ini jadi punya apa-apa. Punya apa? Punya harta. Oke? Punya harta, teman-teman. Hartanya dari mana? Nah, yang dari mananya ini adalah dari modal. Oke, dari modal. Nah, terciptalah satu persamaan akuntansi. Kalau perusahaan ini punya harta, itu pertanyaannya nih, harta dari mana? Dari modal. Itu dulu. Baru didirikan, pasti dapat suntikan modal dari perusahaan, sorry, dari pemilik modal gitu kan ya. Barulah dia berdiri atau punya nyawa, harta gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang pertama, sorry, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Ketika perusahaan ini udah berdiri nih, udah punya harta sendiri, udah punya modal sendiri dari si pemilik modal yang nyuntikin modal. Apakah berhenti di sana? Enggak, teman-teman. Ya, modal ini kadang terbatas kalau cuma dari pemilik modal doang. Ya, makanya ada yang namanya modal pinjaman. Dia dapat modal dari pinjaman. Modal dari pinjaman. Oke? Modal dari pinjaman, ya. Modal dari pinjaman. Ini berarti dari mana sih kira-kira? Minjem tuh di mana sih biasanya? Oke, let's say taruhlah apa ya? Bank gitu ya. Gue gambar sedikit juga deh. Ini adalah bank.
bank ini adalah tempat ternyaman, tempat terbaik gitu lah ya buat minjem duit. Oke, sekarang oke, modalnya kan punya nih. Tadi nyuntikin modal, boleh berupa kas, boleh berupa apapun. Oke, let's say tunai lah tadi, baru punya duit doang nih 100 juta, let's say gitu ya. Tadi hartanya 100 juta gitu ya. Yang dicatat, ingat tadi sudut pandangnya siapa? Perusahaan. Dicatat perusahaan atas atau dari mana? Terhadap apa? Oh, terhadap modal 100 juta. Let's say gitu ya. Nah, sekarang perusahaan ini pengen beli kendaraan nih. Dari duit 100 juta itu pengen beli kendaraan. Cuman kalau misalkan nih duit udah dibeliin kendaraan, habis dong duitnya. Kendaraan let's say harganya 100 juta juga. Gue pengen nambah harta nih, pengen nambah harta lagi mobil. Gitu ya, pengen nambah harta lagi. Ya gampangannya ini mobil lah ya. Gitu kan ya, ya Allah gambarnya nggak jelas. Ya udahlah, anggaplah ini mobil gitu lah ya. Pengen dapet mobil nih. Nah, oke, gimana caranya biar dapat mobil tanpa harus mengeluarin harta ya atau ngeluarin modal tambahan gitu dari modal. Ya udah, minjem duit dari bank. Nih, set gue kasih 100 juta. Buat beli apa? Buat beli mobil. Kayak gitu. Jadi dicatatnya di awal itu ya teman-teman ya. Oh, berarti hartanya nambah lagi dong. Gitu kan ya. Ini yang pertama gitu kan ya. Ini transaksi yang pertama. Nah, ketika gue ke yang ketiga ini nih, teman-teman. Gue pindahin ke sini ya. Nah, ketika yang ini terjadi gitu kan ya. Berarti hartanya gimana tadi? Perusahaan. Nambah lagi kan. Yang tadinya 100 juta jadi 200 juta. Bener gak? Oke. Nah, ingat yang tadi 100 jutanya itu modal. Oke. Yang 100 jutanya itu modal. Yang 100 jutanya itu adalah utang. Oke, utang. So, tetap balance. Oh, lu punya harta 200 juta nilainya. Terhadap apa? Atau balancingnya apa? Oh, ini dari sini. Jadi cara baca ini, teman-teman, cara baca ini, itu adalah harta perusahaan dari apa? Dari utang dan dari modal. Bang, gimana bang kalau misalkan gak ada modal samsak gitu kan ya? Ya udah berarti harta sama dengan utang doang. Berarti ini perusahaan bergeraknya gitu ya teman-teman ya dari utang awalnya. Gitu, paham nggak ya? Oke, gue rasa cukup. Terus gimana bang kalau misalkan nanti perusahaan itu udah punya pendapatan, ya kan? Kan dia ngejalanin bisnis nih, kan pasti dapat dong pendapatan. Terus juga nanti kan si perusahaan ini kan bakalan yang namanya ngeluarin biaya, biaya kan bang, rekrut karyawan segala macem. Nah, kira-kira persamaan dasarnya bakal kayak gimana tuh bang? Bakalan berubah-ubah atau enggak? Nah, kita bahas di next aja ya teman-teman ya. Oke, gitu aja dulu dari gua. Thank you, semoga bermanfaat. Bye-bye.